So what's up guys? Hari ini kita podcast pertama. Ngetes doang bro. Oke, ngetes doang. Yoi. Oke. Soalnya belum prepare 100%. Oke. Masih 70%. Minum dulu biar santuy. Selamat datang di Tipis Club. Selamat datang di Tipis Club. Skrr. Enjoy to the club. Enjoy to the club. 1, 2, 3. Selamat datang di Tipis Club. Enjoy to the club. Pulang lagi ya? Enggak usah. Kita bahas apa hari itu? Gue kenalan dulu kali ya. Yoi. Gue. Lu siapa sih? Oke. Gue Givari Javier, bisa panggil gue Ferry. Gue akan menjadi Jadi apa kan? Jadi Power Rangers. Enggak, gue Ferry, panggil aja Ferry. Lu siapa bro? Ya kan nama gue Iki. Nama panjangnya. Nama kepanjangan. Nama singkatannya, nama lu lah siapa? Ya nama gue Rizky Maulana. Oke. Ya, teman-teman bisa panggil gue Iki. Oke. Yoi. Nah, ini biar enak kayak gini kan. Oke, jadi gini. Tujuan kita bikin tipis media ini gimana sih? Buat apa sih sebenarnya? Tipis media. Tipis media itu platform channel lah. Ya anggap orang-orang yang berkreatif di dalam channel itu. Kita bikin konten, Bikin apa lagi? bikin challenge yang baru misalnya. Bikin kuis juga. Podcast. Intinya bikin kalau konten lah gitu. yang edukatif kali ya. Ya enggak Angkat dulu lah. Angkat dulu. Kok serem banget yang nelfon lu cowok bro? Ya ini phone. Oh temen lu? Oke. Ya sorry guys. Ada hambatan. Terus apa sih kan? Lu kesibukan lu apa sekarang? Kesibukan gue tiap hari berdagang dan berusaha. Gitu. Berusaha apa? Berusaha menjadi seorang pribadi yang terbaik. Dalam banget. Oh, iya dong, terbaik dalam hal apapun kan, yang bisa gue perbaiki, karena gue bukan manusia yang sempurna. Gitu. Kalau lo udah punya cewek belum? Loh, bukan kerjaan lo apa? Ada di salah satu perusahaan BUMN. Bumen. Oke. Yoi. Terus kita berdua ini kan rencananya bakal rilis di YouTube dan Spotify. Menurut kalian guys, kita gue resletingnya kebuka. Lihat Aduh. Gue udah berapa jam sih? dari luar berarti. Iya, jadi ruangan kita nih depannya kerjaan gue gitu. Jadi ya, ini tempatnya Ferry bro. Enggak ya tempatnya, cuman alat-alatnya alat dia juga. Enggak lah. Terus gini, tujuan kita buat ini kan selain kita ada sesi edukasinya, ada setiap yang kita omongin tuh pasti ada hikmahnya. Iya, ambil yang sisi positifnya. Itu dia. Jadi kalau nih ya yang lagi hits banget di Banjarmasin sekarang. Kita kan di Banjarmasin ya Kalsel. Jadi menurut lo nih, kita kan hidup di dunia nongkrong sekarang. At least gue sama lo kan generasi milenial. Nah, kalau generasi milenial itu kan kerjaannya sekarang, sorry to say nih, kita kan masih belum masuk sekolah ya. Teman-teman kita juga masih muda sih. Cuman mereka ini kan nggak masuk sekolah. Terus mereka gimana sih caranya killing time-nya tetap produktif, tetap mereka bisa edukatif, dan kira-kira ngelakuin apa ya gitu yang menurut lo bisa ngusir kejenuhan lah. At least kita udah 2 tahun kayak gini bro. Iya kan? Iya, di zaman pandemi. Pandemi. Bosan banget sumpah. Nah itu.
Jadi termasuk kita ini bikin podcast karena juga buat killing time. Iyalah, gitu kan. Terus jujur sih kita tuh pengen banget punya teman-teman di sini yang support kita ke depannya buat kita bikin konten terus. Kenapa? Karena daripada lo gabut, mending lo kasih ilmu ke kita. Terus kita obrolin sama-sama, terus kita upload sama-sama, biar bisa ngobrol sama-sama. Ini for your information nih, temen gue ini masih jomblo. Jadi bukan jomblo sih. Bukan jomblo, memilih single. Ya, single. Beda jomblo sama jomblo. Single. Oke, beda jomblo sama single. Menurut lo single apa, jomblo apa? Kalau menurut gua ya, kalau untuk jomblo ini kan jomblo ini menurut gua seorang yang belum punya cewek, cuman masih mencari cewek. Nah, kalau gua single, gua memang sendiri, cuman gua nggak arah prioritasan untuk orientasi untuk cari cewek itu. Oh, jadi pilihan. Lu sekarang di umur lo yang segini, prioritas lu adalah bukan cewek dulu. Bukan cewek dulu, ke diri gua sendiri dulu. Oh, lebih ke lo nya dulu, diri lu sendiri, baru ke depannya at least ada orang yang cocok sama lo, baru lo raih gitu ya. Iya. Oke. Ya make sense sih kalau gue bilang make sense. Ya gue juga gitu sih seharusnya. Karena beda kan? Iya. Itu presiden kalau tanggapan gue aja beda, jomblo atau single itu beda. Enggak, tapi gue sependapat sama lo kayak gitu. Silakan masuk. Wols. Nah, ini nih teman kita. Ayi. Namanya Ayi. Muhammad Faiz Fitratullah. Gabung lah. Gabung. Bang, tolong ambil kursi dong sini, Bang. Kita ngobrol bertiga. Santuin. Pengenalan dulu hari ini kan, kita pertama bikin video ini kan, nanti gue maunya langsung pure kita bikin. Kalau udah setnya 100% lah. Enggak apa-apa, gue pengennya ngupload nanti malam. Serius, kita bikin disclaimer, kita upload. Terus ya ada background sedikit, terus gue minta logo yang logo yang lu bikin. Yeah. Karena at least kita tuh sebenarnya punya tim. Kebetulan karena kita hari ini dadakan, jadi nanti dibantu lah sama tim buat ngeditkan. Siapa tahu bisa nanti malam tuh kita bisa upload. Gue pengennya sih kayak gitu. Persiapan apa? Lu sini dong, bentar aja. Masuk frame sedikit. Nih. Halo, salam dulu dong. Nama lo siapa? Ini ngurus. Tol. Bukan, dia ambil kursi lah. Bentar di. Ya udah. Tadi kita ngobrolin masalah bedanya apa antara single sama jomblo. Apaan tuh? Nah, coba dari lu lah. Lupa lah, lu baru masuk. Masa gua jelasin lagi? Enggak, kalau dari versinya dia, single itu pilihan. Kalau jomblo, single itu pilihan untuk tidak memprioritaskan cewek. Nah, tapi kalau jomblo itu kayak ya udah gue nggak punya cewek. Tapi kalau ada cewek ya udah gitu loh. Bukan anggapannya tuh kalau jomblo itu sendiri, tapi masih cari cewek-cewek. Masih oportunis lah. Iya nggak sih? Kalau single kan tuh pilihan untuk sendiri aja, cuman nggak prioritasan untuk cari cewek. Itu bedanya mungkin. Gitu. Kalau lo single apa jomblo? Jomblo. Iya, saya sih udah punya. Oh, ini nih. Tapi emang bagus sih. Teman-teman itu kan kalau punya cewek nggak pada ngasih tahu kan. Ya mungkin nggak ini juga kan, nggak ranahnya mereka buat ini loh cewek gue. Enggak. Ya kan setiap orang punya ininya masing-masing. Punya privasinya juga. Iya, privasi masing-masing. Nggak kalau mau publish. Beda-beda orang. Oke, terus selain pertanyaan gue jomblo sama single. Lu jomblo juga? Kalau gue di sini mah jomblo. Lu jomblo? Ibu, mohon maaf ibu. Lambangkan tangan ke kamera. Kalau cewek-cewek jomblo juga dia kok. Ya di sini. Di rumah ada yang nunggu. Siapa itu? Ya cewek lah. Oh. Jadi gini, selanjutnya nih, buat lo yang lo kan millennials ya.
Itu juga. Iya, maksudnya kita milenials. Menurut lu penting nggak sih skala prioritas itu buat buat orang kayak kita gini? Dari kapan skala prioritas itu harus dibentuk? Soalnya kayak lu tadi antara single sama jomblo aja ada prioritas yang terbentuk. Nah, menurut lo skala prioritas itu harusnya dibentuk dari kapan? Ini kandang gua tuh ada suara ayam di belakang, tembus loh ini. Suara ayam. Gue juragan ayam loh. Itu salah satu kerjaan gue juga. Suara ayam bocor. Sensitivitinya turunin dong bro. Segini cukup lah bro. Nah itu udah cukup. Tapi ayamnya ayam yang hias. Jago. Dia berkokok. Anjir. Udah lanjut. Sedari kapan prioritas itu harus dibentuk? Dari kapannya? Iya, dari kapan? Beda-beda sih. Setiap orang itu untuk memprioritaskan dirinya itu tergantung kedewasaannya. Kan kedewasaan tuh nggak ngeliat umur juga. Iya. Kalau gua sejak gua udah mandiri lah. Sedini mungkin lah ya mungkin. Iya. Kemungkinannya mungkin lulus SMA kan tuh udah bisa survive sendiri, cari kerja atau kuliah, lebih mandiri lah. Nah, kasih tahu dong sedikit tips. Lu kan orang yang gue bilang lu agak ke ini ya, dunia lu agak ke profesional. Nah, jadi gini guys, kawan kita ini dia lebih milih lebih menjadi yang profesional. Sekarang ya, kita nggak tahu dia ke depannya kayak apa. Karena masih masa depan. Kalau gue sekarang itu gue lebih milih jadi entrepreneur gitu. Karena gue nggak bisa dapat kerja kayak dia profesional. Gue nggak terima. Gue pernah nge-apply ke perusahaan Astra di Mampang Perapatan di Jakarta dulu. Akhirnya gue udah naruh CV gue terus beserta surat lamaran, gue nggak terima. Itu sekitar tahun 2014. Gue udah lulus alma mater gue yang pertama gitu. Mungkin lu memang nggak dipanggil, udah dibuang aja CV gue gitu. Udah beberapa kali pernah ngelamar di Kawasaki gue pernah, karena nah jadi passion lu sebelum melamar kerjaan lu kan harus tahu juga passion lu kan. Jadi ketika lu bekerja itu kalau menurut gue kalau lu berpassion itu jadi ringan lah peribahasanya. Ya. Jadi pekerjaan lebih senang, lebih dari hati lah. Lebih enjoy. Sehingga hasilnya maksimal gitu. Nah, pada saat itu gue akhirnya karena gue nggak dapet itu kerjaan, akhirnya gue tetap milih buat terusin lah pendidikan gitu. Gitu kan. Terus tantangan yang gue rasain dari waktu itu sampai sekarang nih, tanpa adanya pandemi ya, maksudnya tetap kayak lo tuh nggak bisa ngandelin orang lain di hidup lo. Tetap lo harus ngandelin diri lo sendiri. Walaupun ibaratnya lo dapat support dari keluarga kah, atau kerabat lo kah, atau lain-lain, itu kalau menurut gue kayak bonus. Tetap lo nya yang harus punya tujuannya gitu. Nah, kita bicara kalau masalah kerjaan kayak gini kan, siapa tahu yang kawan-kawan yang dengar kan juga yang mau lulus SMA atau lulus SMP, dia bisa bentuk skala prioritasnya sedini mungkin. Jadi akhirnya passion itu terbentuk. Dan kalau gua rasa harus ini sih coba minat bakat kali ya, tes minat bakat. Penting nggak sih? Penting lah ya. Penting. Itu di sekolah pun udah ada kan itu dia. Terus ini nih yang gue heran, ini yang fenomena yang lagi gue amatin sekarang. Karena kita ini killing time kayak gini-gini, kira-kira kalian nih guys killing time-nya gimana gitu? Kalau menurut kalian ada yang perlu kita bahas, boleh share di komen di bawah ya, share. Jadi biar nanti kami baca, terus diupload juga. Kita bakal bikin tema yang bagus dari komenan kalian guys, terus kita coba bikin kontennya gitu.
mungkin nextnya 1-2 hari ke depan kita bakal tag lagi, bikin konten yang lebih baru lagi. Sementara kita hari ini perkenalan dulu, ngobrolin sedikit dulu latar belakang kita. Kedepannya mungkin kita bakal lebih intens. Yo, itu pasti sih, Lebih intens ke masalah asmara kah atau apapun itu. iya, atau gimana ngejalanin hidup lo yang harusnya begini, kenapa jadi begini, karena kenapa jadi di luar ekspektasi lo. Ya, keluh kesah lu lah. Kalau kesah, terus juga kita kedepannya bakal ngomongin yang seru-seru lah, kayak gitu intinya. Fresh and fun. Fresh and fun gitu ya. Itu dong. First impression. First impression tentang apa? Lu pertama kali ketemu gue gimana? Lu ngakunya parah. Anjir. Bang Ai, gue mesti cerita nih sedikit ya. Gue Ya. minta ekstra, ini 15 menit. Gue minta tambahan berapa menit? 3 menit ya, 3 menit. Gini. Cerita nih. Oke. At least gue di Banjarmasin itu pertamanya itu punya geng-gengan lah. Geng-gengan dari gue kecil. Namanya Genesis. Iya. Hai. Sahabat-sahabat Genesis kalau muda. Genesis. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak dan apapun itu kalian tetap sahabat di hati gue. Terus begini. Kita sepakat teman-teman SD gue di Genesis itu ada Alfi, ada Aris. Sepakat mau bangun usaha sama-sama namanya Mula di Mula Warman. Apa itu? Bidang apa itu? Usaha apa? Coffee shop, Oh, kecil-kecilan. Tadinya Oke. konsepnya ya rumah lama gitu kan, vintage lah bahasanya gitu. Manual brewing, terus ada kopi susunya sedikit-sedikit. Nah di situ akhirnya kita kan undang-undang temen nih, bro datang dong ke kedai kita sambil ngobrol-ngobrol santai, killing time dan lain-lain. Di satu titik gue ketemunya dia itu di Mula, bener kan? Iya, Mula. Bener kan? Ya. Nah terus kita ngobrol dong.